Bab 243. Zofia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Charlie dengan hampir kejam. Orang-orang masih memberikan wajahnya, dia tidak hampir jahat, tapi jauh lebih buruk. Tianqi juga kaget. Dia melihat bahwa Charlie sedang mengontrol napas internalnya, dengan sengaja membiarkan energi yang sebenarnya mengalir ke belakang dalam tubuhnya, menciptakan ilusi penyakit jantung, sehingga cucunya tertipu. Namun, aliran balik ki sejati dalam tubuh dapat membuat orang sangat kesakitan. Tetapi Charlie tidak hanya dapat mengontrol aliran ki yang sebenarnya di tubuhnya, tetapi juga menarik dan melepas lelah, dan kulitnya seperti biasa, tanpa rasa sakit. Basis kultivasi ini mungkin lebih dari 50 tahun, setidaknya lebih dari 100 tahun belajar. Tianqi tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli di dunia tersembunyi. Cucunya masih sekarat, terus-menerus memprovokasi dia. Untungnya, Charlie adalah seorang pria terhormat. Jika dia membuatnya marah, maka dia dan cucunya harus kembali ke barat hanya dengan satu gerakan, dan mereka bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi, dia memelototi Zofia, dan berkata, tingkat kultivasi Charlie luar biasa. Anda telah melihatnya sendiri dan tidak meminta maaf. Setelah selesai berbicara, Tianqi dengan cepat mengepalkan tinjunya dan melengkungkan tangannya ke arah Charlie. Tuan tua tidak punya cara untuk mendisiplinkan cucunya. Tolong Tuan Wade, Anda harus menghukumnya dengan baik ketika Anda kembali. Zofia juga pulih dan memahami bahwa keterampilan medis pihak lain beberapa tingkat lebih tinggi darinya, dan harus diyakinkan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, saya akui bahwa keterampilan medis Anda lebih baik dari saya. Charlie tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berkata, mempraktikkan pengobatan adalah untuk menyelamatkan dunia dan menyelamatkan orang. Tidak ada yang kuat atau tidak kuat. Jika saya menemukan beberapa penyakit parah yang belum pernah saya lihat, saya mungkin harus meminta nasihat lebih lanjut dari Tuan Tianqi. Pidato ini membuat Tianqi terlihat malu, tetapi dia bahkan lebih dikagumi. Jelas, keterampilan medis pihak lain jauh lebih tinggi daripada miliknya, tetapi dia sengaja mengundurkan diri. Pikiran ini pasti tidak dimiliki oleh orang biasa. Selain itu, keterampilan medisnya telah mencapai tingkat yang luar biasa, sedemikian rupa sehingga di seluruh Cina, tidak akan ada orang kedua yang dapat ditemukan seperti dia. Tianqi melengkungkan tangannya ke arah Charlie dan berkata dengan wajah serius, saya tidak menyangka bahwa dalam hidup saya akan bertemu dengan seorang guru seperti Tuan Wade, dan saya akan meminta nasihat Guru Wade di masa depan. Charlie memegang tangannya dan mengangguk sedikit. Tianqi terkejut dan dengan cepat berkata, terima kasih, Tuan Wade. Melihat percakapan di antara keduanya, semua orang di ruangan itu terkejut. Dia sudah menjadi dokter jenius nomor 1 di Aurous Hill, jadi dia dengan rendah hati meminta nasihat dari Charlie. Semua orang di ruangan itu terkejut. Dokter jenius nomor 1 di Aurous Hill sangat dihormati kemanapun dia pergi, dan rumah sakit besar juga memperlakukan Tianqi sebagai tamu. Dia benar-benar terlihat seperti murid di depan Charlie dan meminta nasihat, Master. Ini luar biasa. Zofia juga tertegun, tetapi dia tidak berani bertanya lebih banyak. Charlie melirik Tianqi dan berkata, si tua, saya pikir Anda memiliki cedera internal, jadi Anda membiarkan cucu Anda merawat penyakitnya, kan? Kamu benar-benar melihat luka dalam kakekku? Ekspresi terkejut melintas di wajah Zofia. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan ketampilan medis Charlie, terlihat juga normal. Zofia berkata, kakek saya sedang mundur dan menyembuhkan luka-lukanya. Tahun ini, dia tidak lagi merawat orang lain. Ketika Honor datang mencarinya, kakek saya juga menolak. Tapi 2 hari lalu, seorang teman kakek saya menjual obat ajaib kepadanya. Saya mendengar bahwa obat ajaib diperoleh di Aurous Hill. Kakek saya ingin datang dan melihat-lihat, jadi dia mampir untuk melihat Tuan Song juga. Bab 244. Obat ajaib apa? Charlie juga terkejut. Bahkan ada obat ajaib yang membuat Tianqi terpesona, dan dia tidak tahu harta langka apa itu. Tianqi dengan cepat mengeluarkan kotak giok dari tangannya, membukanya dengan hati-hati, dan berkata, obat ajaib ini menghabiskan biaya 5 juta untukku, tapi sangat berharga. Saya telah mengambil setengahnya, dan saya memurnikan setengah obat ini. Saya akan membawanya, Tuan Wade, silakan lihat.
Melihat bahwa obat ajaib ini mengubah Tianqi menjadi harta karun, kerumunan orang berkumpul untuk melihat apa obat ajaib yang membuat dokter terpesona. Begitu kotak giok dibuka, bau obat tiba-tiba muncul. Melihat setengah pil obat tradisional hitam di dalam kotak, Tianqi mengambil pisau giok, dengan hati-hati memotong sepotong besar seukuran paku, dan menyerahkannya kepada pria paruh baya di keluarga Song dan Honor untuk membiarkan mereka berdua mencobanya. Keduanya ragu-ragu dan memasukkan terak obat ke dalam mulut mereka. Terak obat meleleh di mulut, dan ekspresi pria paruh-baya dari keluarga Song menjadi semakin terkejut. "Old Si, obat apa ini? Saya sering merasakan nyeri tumpul di bagian dada kiri saya, tetapi sekarang rasa sakit itu hilang." Honor juga tercengang, "Paru-paruku selalu tidak nyaman, tetapi setelah makan sedikit sisa obat ini, aku segera merasa lebih baik." Tianqi tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu tahu kemanjurannya." Pria paruh-baya dari keluarga Song tampak terkejut dan berkata kepada Tuan Si, "Ramuan ini benar-benar luar biasa. Jika Tuan Si bisa melakukannya, saya ingin menghabiskan banyak uang untuk itu." Tianqi tersenyum pahit, "Saya juga telah mempelajari resepnya, tetapi saya tidak dapat membuatnya sama sekali. Saya hanya tahu bahwa itu adalah alkimia yang telah lama hilang. Saya khawatir obat setengah ajaib ini adalah permata di dunia." Charlie melihat pil setengah dan terpana di tempat, diikuti dengan senyum masam. "Old Si, kamu membeli obat ini seharga 5 juta. Ya." Tianqi tersenyum dan berkata, 5 juta tidak terlalu banyak. Ini bernilai 10 juta untuk membeli ramuan yang telah lama hilang. Tuan Wade, Anda juga dapat melihat bahwa pil ini berasal dari sumber yang baik. Teman saya berkata bahwa orang yang membuat pil ini adalah Tuan Besar Yin Si, yang berusia lebih dari 150 tahun. Teman saya berlutut di depan pintu gerbang kediaman Tuan Agung selama 3 hari. Hanya 3 malam yang menggerakkan guru dan membelinya seharga 5 juta keping. Sehari setelah dia membeli obat, Grand Master meninggalkan rumahnya dan berkeliling. Saya khawatir akan sulit untuk melihatnya lagi dalam hidup ini. Pria paruh-baya dari keluarga Song menghela nafas. "Tuan tua ini, saya khawatir dia adalah tuan yang abadi. Habiskan 5 juta untuk membeli ramuan yang sebenarnya tidak banyak." Zofia baru saja meminta maaf kepada Charlie, meskipun dia yakin dengan keterampilan medisnya. Ketika dia berpikir bahwa keterampilan medisnya lebih baik daripada kakek, dia tetap merasa tidak nyaman. Melihat wajah Charlie aneh saat ini, seolah menahan senyuman, dia segera menjadi sedikit marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Hei, apa yang kamu tertawa? Apa kau bahkan tidak meremehkan obat mujarab? Kau bisa berlatih?" Charlie tertegun sejenak dan melihat semua orang memandangnya. Dia berkata, "Saya membuat pil ini, Tuan Si, Anda ditipu oleh teman Anda." Begitu suaranya jatuh, seluruh ruangan menjadi sunyi. Lusinan mata menatapnya, semua orang terpana. Tianqi tercengang di tempat, tidak dapat kembali kepada Tuhan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan heran, "Mr. Wade, kamu benar-benar mengembangkan obat ajaib yang tiada tara ini." Zofia membuka mulutnya lebar-lebar seolah tubuhnya membeku. Charlie mengangguk dan berkata dengan lemah, "Benda ini bukan obat ajaib, tapi aku mengeluarkannya dan merawat ayah mertuaku karena memar-memarnya, dan aku takut tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Saya juga sengaja mengurangi keampuhan obat-obatan ini yang hanya produk setengah jadi." Begitu Charlie selesai berbicara, kerumunan itu kembali diam.